Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang baru bergabung hari ini, akan indah rasanya jika Anda menekan tombol subscribe, juga tombol loncengnya, agar teman-teman selalu dapat update terbaru dan fantastik dari Kisah 1001 Malam. Bersama saya, channel Kisah 1001 Malam, saya akan membacakan rangkaian kisah yang ada di dalam buku dongeng yang cukup melegenda itu, yaitu Alif Laila wa Laila atau 1001 Malam. Untuk cerita pertama, kita akan memulai dengan kisah Raja Syahriar dan Raja Syahzaman. Dikisahkan pada masa lalu ada seorang raja dari keturunan bangsa Sasanid yang memiliki dua orang putra pangeran yang sama-sama gagah berani. Pangeran pertama bernama Syahriar, sedangkan adiknya bernama Syahzaman. Pangeran tertua Syahriar sangat mahir dalam menunggang kuda, hingga ketika sang raja mangkat, dia mewariskan kerajaannya kepada putra tertuanya Syahriar. Syahriar mampu memerintah rakyatnya dengan adil, sehingga rakyat di kekaisaran itu mencintainya dengan baik. Sementara saudaranya Syahzaman ditunjuk untuk menjadi raja di Samarkand dari suku bangsa Tartar. Kedua raja itu masing-masing tinggal di wilayahnya sendiri. Mereka memerintah dengan adil atas rakyatnya dan menikmati kemakmuran dan penuh kebahagiaan. Hingga tak terasa kedua bersaudara itu telah terpisah selama kurun waktu 20 tahun lamanya. Hingga suatu ketika Raja Syahriar merasa sangat merindukan saudaranya dan memerintahkan wazirnya untuk segera berangkat ke Samarkand guna menyampaikan pesan kerinduan dari sang kakak. Maka dengan segera berangkatlah sang wazir dengan beberapa orang pengawal dan melakukan perjalanan siang dan malam hingga memakan waktu 10 hari perjalanan. Maka rombongan wazir pun sampai di gerbang ibu kota Samarkand. Setelah memerintahkan pengawalnya untuk mendirikan tenda, segera sang wazir berangkat menuju istana Raja Syahzaman. Hingga ketika dia sampai di depan gerbang istana, segera sang wazir memberi hormat dan salam kepada raja. Dan kemudian sang wazir menyampaikan pesan yang dititipkan oleh Raja Syahriar kepada adiknya, Raja Syahzaman. Setelah membaca pesan dari wazir, dengan senang hati Raja Syahzaman menyanggupinya dan meminta waktu 10 hari untuk menyiapkan segala keperluan selama di perjalanan. Wazir pun segera menerima pesan tersebut, dan setelah melalui penjamuan yang telah disiapkan oleh Raja Syahzaman, sang wazir segera memohon diri dan berpamitan untuk segera kembali ke kerajaan Syahriar. Raja Syahzaman pun mempersiapkan perjalanan itu dengan membangun tenda di luar tembok kerajaan. Selain itu, dia juga mempersiapkan perbekalan dan beberapa orang pengawal yang akan menemaninya di perjalanan. Dan di hari terakhir sebelum keberangkatannya, Raja Syahzaman mengumpulkan para pejabat, emir, dan tetua kerajaan untuk berpamitan dan menunjuk wazirnya untuk mengurus segala keperluan kerajaan sebagai penggantinya selama ketidakhadirannya. Setelah dirasa cukup, majelis itu pun dibubarkan dan para pejabat bergantian mencium tangan Raja Syahzaman. Di tengah malam, di tengah persiapannya untuk berangkat, Raja Syahzaman teringat akan hadiah cincin berlian yang hendak dipersembahkan buat kakaknya, masih tertinggal di kamar istananya. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya ia memutuskan untuk mengambil cincin itu secara diam-diam agar tidak menimbulkan keributan pada pengawalnya. Sesampainya di depan kamar istana, dia segera membuka pintu kamarnya dengan pelan agar tidak membangunkan sang permaisuri. Namun begitu pintu terbuka, langkah kagetnya dia dengan pemandangan yang dia saksikan di depan matanya, di mana dia mendapati istrinya yang sedang tertidur di ranjangnya berada di pelukan kepala juru masak kerajaan. Menyaksikan hal ini, dunia serasa runtuh. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Jika ini yang terjadi saat aku masih berada di luar tembok kota, lalu apa jadinya dengan wanita terkutuk ini selama ketidakhadiranku di istana?" Kemudian dia menghunuskan pedangnya dan membunuh keduanya hingga mati, meninggalkan mereka begitu saja di ranjang yang sudah bersimbah darah. Lalu segera dia kembali ke tendanya
tanpa memberitahu siapapun apa yang telah terjadi. Kemudian dia memberi perintah untuk segera berangkat pada dini hari itu juga, dan mereka pun segera melakukan perjalanan siang dan malam dengan kondisi Raja Shahzaman yang masih diliputi kesedihan yang mendalam atas pengkhianatan permaisurinya. Setelah memakan waktu beberapa hari lamanya, maka sampailah dia mendekati ibu kota kerajaan Syahriar. Rombongan itu pun berhenti, dan Raja Shahzaman segera mengirimkan kurir kepercayaannya untuk memberitahukan kedatangannya ke istana Raja Syahriar. Raja Syahriar beserta seluruh pejabat kerajaan ikut datang untuk menyambut dan menemuinya. Mereka memberi salam dan sangat bersuka cita dan berjalan beriringan menuju istana, di mana Raja Shahzaman menyaksikan di sepanjang jalan ibu kota telah didekorasi dengan aneka ragam rangkaian bunga untuk menyambut kedatangannya. Sesampainya mereka di istana, kemudian mereka duduk bersama dalam jamuan kerajaan yang telah dipersiapkan. Kedua raja bersaudara itu berbincang-bincang asik melepas kerinduan yang lama terpendam. Akan tetapi Raja Syahriar memperhatikan wajah saudaranya yang terlihat kurang bersemangat. Melihat kondisinya, Raja Syahriar menghubungkan dengan keterpisahannya dari keluarga dan kerajaannya. Maka Raja Syahriar menahan diri untuk tidak bertanya dan membiarkannya sendiri untuk beberapa waktu. Sampai suatu hari dia berkata kepada adiknya, "Duhai saudaraku, aku melihat tubuhmu semakin lemah dan wajahmu terlihat pucat." "Engkau benar saudaraku, aku sedang memiliki luka dalam," jawab Shahzaman. Tetapi Raja Shahzaman tidak memberitahu tentang permaisurinya. "Kini saudaraku, aku berharap engkau bisa pergi bersamaku berburu selama 3 hari. Barangkali itu akan bisa meringankan hatimu sambil mengenang kesukaan kita di waktu masih muda dahulu," kata Syahriar. "Mohon maaf saudaraku, kali ini biarkan aku berdiam diri di istana dulu untuk memulihkan kesehatanku, hingga nanti jika ada waktu kita akan berburu bersama," sahut Shahzaman. Maka berangkatlah saudaranya Raja Syahriar pergi berburu tanpa Raja Shahzaman. Saat itu di kamarnya Raja Shahzaman duduk di jendela yang berkisi-kisi menghadap ke taman sambil terus merenungi kesedihannya. Sampai suatu ketika ia sedang melihat-lihat keindahan taman, tiba-tiba pintu belakang istana terbuka dan keluarlah 20 orang dayang-dayang istana yang memakai jubah dan cadar. Dan sesaat setelahnya, dari dalam istana datanglah sang permaisuri, saudaranya yang sangat cantik. Sang permaisuri berjalan hingga sampai di dekat air mancur, dan serempak mereka semua berjalan beriringan hingga sampai di air mancur, di mana para dayang-dayang itu kemudian melepaskan pakaian mereka dan duduk bersama sang permaisuri. Ketika para dayang-dayang itu melepaskan pakaiannya, Raja Shahzaman kaget, di mana ia menyaksikan dari 20 dayang-dayang itu, ternyata 10 orang diantaranya adalah budak laki-laki yang menyamar dengan memakai pakaian wanita. Tak lama kemudian, sang ratu menepuk tangannya 2 kali sambil berseru, "Hai Said!" Dan dari dalam istana datanglah padanya seorang pria berbadan tegap, yang kemudian memeluk sang permaisuri. Dan dia adalah salah satu budak kerajaan. Kemudian budak itu bermesraan dengan sang permaisuri. Begitu juga dengan dayang dan para budak laki-laki tersebut. Raja Shahzaman mundur dari jendela agar tidak terlihat, tetapi ia masih bisa mengamati apa saja yang dilakukan oleh permaisuri saudaranya beserta para dayang-dayang. Dan mereka melakukan tindakan maksiat yang sangat memalukan itu hingga hari menjelang senja. Ketika Raja Shahzaman menyaksikan ini, dia berkata pada dirinya sendiri, "Demi Tuhan, kesedihanku lebih ringan dari ini." Dan sejak itu pula kesedihan dan kekecewaannya memulai memudar darinya, dan dia berkata, "Ini lebih menyedihkan dari apa yang terjadi padaku." Maka dia segera menyingkirkan kesedihan dan mulai makan dan minum dengan lahap, hingga sampailah hari ketiga saat saudaranya Syahriar kembali dari berburu, dan mereka pun saling berpelukan dan memberi salam. Raja Syahriar memandang wajah Shahzaman dan melihat bahwa wajah adiknya sudah tidak pucat lagi. Juga dia melihat saat penjamuan makan di malam itu, Shahzaman makan dengan lahapnya, sedangkan sebelumnya dia makan tetapi hanya sedikit. Maka Raja Syahriar pun bertanya kepadanya, "Hai saudaraku, ketika terakhir kali aku melihatmu engkau pucat pasi, dan sekarang aku melihat wajahmu telah cerah kembali.
Katakan padaku bagaimana itu bisa terjadi. Aku akan ceritakan padamu apa yang menyebabkan kesedihanku hingga membuat tubuhku lemas dan kulitku pucat pasi. Tapi aku memohon maaf jika aku tidak bisa memberitahumu tentang penyebab kenapa aku sekarang bisa sehat kembali, kata Zazaman. Baiklah, sekarang ceritakan dulu apa penyebab kesedihanmu, tanya Syahriar. Sekedar engkau tahu saja, duhai saudaraku, sebenarnya ketika kamu mengirim wazirmu untuk mengundangku, aku sudah bersiap untuk perjalanan ke kerajaanmu. Sampai aku tiba-tiba baru teringat bahwa aku telah meninggalkan cincin berlian yang hendak kuberikan padamu. Akhirnya aku kembali ke istanaku, di mana dengan mata kepalaku aku menyaksikan istriku sedang tertidur di pelukan seorang pria, yang mana itu adalah kepala juru masak kerajaan. Aku marah dan tanpa pikir panjang akhirnya aku membunuh mereka berdua dan segera berangkat kemari. Dan karena aku masih diliputi kesedihan akibat perselingkuhan ini, aku kehilangan gairah makan dan tubuhku semakin melemah. Akan tetapi maafkan aku jika aku tak ingin memberitahumu penyebab kesehatanku pulih kembali, sahut Zazaman. Ketika Syahriar mendengar ini, dia berkata kepadanya, aku memohon padamu adikku, demi Tuhan katakan padaku bagaimana kau bisa pulih dari kesedihanmu. Melihat kakaknya memohon, maka Zazaman pun akhirnya menceritakan semua yang dia saksikan. Syahriar kaget mendengar penuturan adiknya. Lalu dia berkata, aku harus melihat ini dengan mata kepalaku sendiri. Kalau begitu, kita berpura-pura saja pergi berburu dan kau bisa bersembunyi di kamarku, dan kamu bisa menyaksikan sendiri semua yang kuceritakan padamu, jawab Zazaman. Maka esoknya Raja Syahriar mengumumkan rencananya untuk berburu di esok hari dan memerintahkan pengawalnya untuk bersiap-siap segera berangkat. Maka malam itu beberapa pengawal segera mendirikan tenda di luar ibu kota, dan Raja Syahriar pergi bersama mereka dan duduk di tenda pavilunnya. Ia berpesan pada pelayannya untuk tidak mengizinkan siapapun menemuinya. Kemudian dia menyamar dan diam-diam kembali ke istana dan masuk ke kamar Raja Zazaman. Mereka berdua istirahat bersama di kamar Raja Zazaman. Menjelang pagi, mereka berdua duduk-duduk di jendela yang ada kisi-kisi yang menghadap ke taman. Hingga waktu menjelang siang, masuklah dayang-dayang dan permaisuri yang keluar dari dalam istana dengan pemuda yang berbadan tegap. Lalu mereka kembali melakukan perbuatan maksiat sebagaimana yang telah diceritakan oleh Raja Zazaman hingga menjelang waktu senja. Ketika Raja Syahriar menyaksikan kejadian ini, dia terlihat putus asa dan berkata kepada saudaranya, bangkitlah, ayo kita pergi dari sini. Aku sudah tidak peduli lagi dengan kerajaan, dan ayo kita mengembara sampai kita menemukan seorang yang mengalami peristiwa serupa yang terjadi pada kita. Karena jika tidak, barangkali kematian kita akan lebih baik daripada hidup, kata Raja Syahriar. Kemudian mereka keluar melalui pagar istana dan melakukan perjalanan selama beberapa hari hingga sampailah mereka di sebatang pohon besar yang berdiri di tengah padang rumput di dekat muara sungai di pesisir laut. Mereka segera minum dari air sungai itu dan duduk di dekatnya untuk beristirahat. Ketika hari agak siang, tampaklah dari kejauhan, tepatnya di tengah laut, di sana muncul pusaran awan hitam yang naik ke langit, kemudian bergulung-gulung membentuk gumpalan asap hitam yang membentuk seperti gulungan kain dan terbang menuju padang rumput di mana mereka sedang beristirahat. Ketika dua raja menyaksikan pemandangan ini, mereka takut bukan main dan segera memanjat ke puncak pohon dan bertengger pada dahan yang tinggi agar mereka dapat melihat apa yang sedang terjadi. Gumpalan asap hitam itu mendarat dengan suara yang menggelegar tepat di bawah pohon, yang sesampai di bawah pohon ternyata terlihat gumpalan asap itu berubah menjadi sosok jin yang bertubuh besar dan tinggi dengan alisnya yang lebar, dengan tangan di kepalanya yang memegang peti kristal dengan 7 buah gembok dari baja. Lalu dia meletakkan peti kristal itu dan membukanya. Di dalamnya masih terdapat peti lagi dari kayu yang kemudian juga dia buka, dan dari dalam peti kayu itu muncullah seorang wanita yang sangat cantik. Setelah wanita itu dikeluarkan dari peti kayu, lalu jin itu menatapnya dan dia berkata kepadanya, "Oh permaisuriku yang mulia, kau yang aku culik di malam pernikahanmu.
Aku lelah dan aku bermaksud untuk tidur sebentar." Lalu jin itu meletakkan kepalanya di lutut gadis itu hingga jatuh tertidur. Lalu tanpa diduga wanita itu mengangkat pandangannya ke atas pohon dan melihat dua raja di atas di antara dahan-dahan pohon. Lalu wanita itu mengangkat kepala jin dari bangkuannya dan meletakkannya di atas tanah. Kemudian ia bangkit dan berdiri lalu memberi isyarat kepada kedua raja itu agar mereka turun. Dan tanpa mengindahkan keberadaan jin itu, kedua raja itu pun menjawabnya dengan bahasa isyarat juga dengan menggelengkan kepala mereka. Akan tetapi wanita itu kembali memberi isyarat yang seolah berkata, "Jika kamu tidak turun, aku akan membangunkan jin ini dan dia akan membunuhmu tanpa ampun." Mereka ketakutan dan akhirnya mereka berdua turun karena perintah wanita itu. Lalu wanita itu mendatangi mereka dan memberikan penawaran. Dia berkata sambil sedikit berbisik, "Jika kalian mau aku lepaskan, kalian berdua harus turuti kemauanku dan mau tidur denganku, atau aku akan membangunkan jin ini buat kalian." Sambil gemetar karena takut padanya, Raja Syahriar berkata kepada saudaranya, "Adikku, sudah lakukan saja apa yang dia perintahkan." Tetapi Zazaman menjawab, "Jangan aku kakak, kakak aja yang duluan." Jawab Zazaman. Mereka berdua berbicara dengan bahasa isyarat, sampai wanita itu berkata, "Hai, ngapain kalian saling memberi isyarat satu sama lain? Kalau kalian tidak maju dan menyerah, aku akan membangunkan jin ini buat kalian," kata wanita itu. Maka karena mereka takut jika jin ini bangun, akhirnya mereka berbaring bersamanya satu demi satu. Dan ketika mereka selesai, wanita itu menyuruh mereka bangun dan dari dadanya dikeluarkan sebuah kalung yang terbuat dari 570 cincin. Dan dia berkata kepada mereka, "Apa kalian tahu apa artinya ini?" Mereka menjawab tidak. Lalu wanita itu menyaut, "Setiap pemilik cincin ini telah berhubungan denganku, meskipun ada jin suamiku ini. Dan sekarang berikan aku cincin kalian berdua." Maka masing-masing dari mereka melepaskan cincin mereka dan memberikan pada wanita itu. Lalu wanita itu berkata pada mereka, "Ketahuilah bahwa jin ini telah menculikku di malam pernikahanku, lalu membaringkanku di dalam peti kayu dan memasukkannya ke dalam peti kristal, di mana dia memasang 7 buah gembok dari baja yang kuat dan menenggelamkannya ke dasar samudra." Akhirnya kedua raja itu menyadari bahwa tak ada yang bisa menghalangi seorang wanita ketika dia sedang menginginkan sesuatu. Kemudian wanita itu berkata kepada mereka, "Pergilah." Maka tanpa membuang waktu, kedua raja itu pun segera kabur hingga mereka mencapai jalan besar menuju ibu kota. Raja Syahriar berkata kepada Zazaman, "Demi Tuhan, hai saudaraku, masalah jin ini lebih menyedihkan daripada masalah kita berdua. Meskipun ini dari bangsa jin yang mencuri wanitanya pada malam pernikahannya dan mengunci wanita itu dengan 7 buah gembok dan menenggelamkannya ke tengah dasar samudra. Dia pikir dengan cara itu sudah bisa menjaganya dari apa yang sudah ditentukan oleh takdir. Akan tetapi kita telah mendengar sendiri pengakuannya bahwa dia telah tidur dengan 570 pria di sampingnya, dan sekarang dengan kau dan aku, mari kita singkirkan kesedihan ini dan kita mulai kehidupan baru. Sungguh ini adalah hal yang belum pernah terjadi pada siapapun, dan ini sangat menghibur kita. Oleh karena itu, ayo kita kembali ke kerajaan kita dan bertekad untuk tidak pernah lagi menikahi seorang wanita dan menjadikannya permaisuri. Dan buatku, aku akan tunjukkan padamu apa yang akan aku lakukan," kata Raja Syahriar. Lalu mereka segera beranjak menuju kamp tenda perburuan yang didirikan di luar ibu kota Syahriar. Dan raja pun memasuki tenda pavilion. Kemudian para pejabat, amir, dan tetua kerajaan datang menghadap raja. Lalu Raja Syahriar menceritakan peristiwa yang terjadi di istana. Setelah itu Raja Syahriar segera memerintahkan mereka untuk segera kembali ke kota. Raja kembali ke istananya, di mana dia memanggil wazirnya dan memintanya untuk segera membunuh istrinya. Wazir kemudian menangkap permaisuri dan memerintahkan Al-Gujo untuk memenggalnya. Sementara Raja Syahriar mencari pemuda selingkuhan permaisuri dan para dayang-dayang beserta budak-budak laki-laki, dan dia menghunus pedangnya, lalu mereka membunuh mereka semua. Kemudian dia segera menggantikan mereka, dan Raja Syahriar bersumpah bahwa setiap malam dia akan meminta pengantin wanita, di mana di pagi harinya dia akan memerintahkan untuk memenggalnya.
karena menurut Raja Syahriar tidak ada seorang pun wanita yang suci di muka bumi. Adapun Raja Sasaman, dia berusaha untuk kembali ke kerajaannya, di mana kakaknya Raja Syahriar telah mengirimkan bersamanya bekal dan pengawal untuk menemani selama perjalanan hingga dia masuk ke wilayah kekuasaannya sendiri. Selang beberapa waktu, Raja Syahriar memanggil sang wazir dan memerintahkannya untuk membawakan pengantin wanita untuk menemani malam sang raja. Maka wazir pun membawakan salah seorang putri Amir dan mengantarnya pada sang raja. Keesokan harinya, Raja Syahriar meminta wazir untuk memenggal kepala wanita tersebut. Wazir tidak berani melanggar perintah sang raja, maka dia segera membunuhnya dan membawakan gadis lain dari putri-putri bangsawan negeri itu. Raja Syahriar terus meminta gadis-gadis untuk menemani malam-malamnya, dan keesokan harinya ia memerintahkan wazir untuk membunuhnya. Kejadian itu terus berulang dan raja terus melakukannya hingga selama 3 tahun, sampai kerajaan Syahriar kehabisan gadis-gadis yang bisa dinikahi karena semua gadis dan orang tua mereka menangis dan berseru menentang peraturan raja. Mereka mengutuknya, dan mereka yang masih memiliki anak perempuan banyak yang melarikan diri dari kerajaan itu, sampai akhirnya tak ada seorang gadis pun di kota yang cocok untuk dinikahi sang raja. Pada suatu hari, sang raja memerintahkan sang wazir untuk membawakan seorang pengantin. Maka wazir pun segera pergi keluar dan mencari seorang gadis, tapi tak menemukan satupun yang bisa dinikahi sang raja. Wazir pun pulang dengan wajah yang murung karena takut akan kemarahan sang raja. Lalu bagaimana kelanjutan cerita tentang Raja Syahriar ini? Simak kelanjutannya dalam kisah Syahrazad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.